Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Apa kabarnya pada sore hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Shalom juga saya ucapkan untuk semua jemaat yang ada di rumah yang mengikuti ibadah kita melalui streaming via Zoom. Saya undang kita sama-sama semuanya untuk bangkit berdiri. Dan sebagai umat Tuhan yang saling mengasihi, mari kita berikan salam sehati satu dengan yang ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya ingin menginformasikan terkait protokol kesehatan agar kita semua yang ada di ruangan ini tetap menaati untuk protokol kesehatan, tidak membuka masker sepanjang berjalannya ibadah, tidak saling berkontak fisik, dan juga sering-sering memakai hand sanitizer. Dan juga yang paling penting adalah menjaga kebersihan di tempat ibadah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada minggu ini. Sorakan wuuu. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita yang ada di tempat ini pada sore hari ini telah mengalami kasih sukacita Tuhan. Amin. Dan kita datang ke tempat ini membawa ucapan syukur dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Amin. Mari saya undang kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan. Di sore hari yang indah ini Tuhan, kami kembali datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami membawa hidup kami Tuhan. Kami membawa rindu kami Tuhan. Kami mau datang sujud di hadapan-Mu. Dan sore hari ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan. Engkau menjamah kami Tuhan. Bahkan Engkau melawat setiap hati kami Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya Tuhan. Saat kami mengalami lawatan pribadi dengan Engkau Tuhan. Yang saat ini lemah tubuh Tuhan dapat disembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan dapat diangkat. Bahkan yang saat ini Tuhan mengalami kebuntuan Tuhan. Engkau membukakan pintu-pintu yang baru Tuhan dalam hidup kami. Sebab kami tahu Allah kami adalah Allah Jehovah Jireh. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Allah, bahkan Engkau Allah penyembuh. Hadirat memenuhi setiap kami Tuhan. Kami bawa Tuhan segala rindu kami ke depan-Mu. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Kami ada saat ini Tuhan bukan karena kuat dan gagah kami. Semua karena kasih anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Kami pujikan. Shikala raba yala raba baba 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 baba. Oh, tinggikan namanya, sembah Dia. Mari saudara naikkan penyembahan-Mu saat ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab kita datang sebagai seorang penyembah yang menyembah satu pribadi yang layak kita sembah. Ku bersyukur, ku bersyukur. Shikala raba yala raba yala raba yala raba baba 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 baba. Saat ini kami buka kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami meminta Roh Kudus-Mu Tuhan memenuhi setiap kami. Kami yakin Tuhan, janji-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Shikal harabayalah ramanyana ramanyala rabayana. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Datang Roh Kudus penuhi setiap kami.
Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Katakan bersama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhi kami Tuhan. Mengalir penuhi setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sekali lagi katakan pujian ini dari awal. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Tuhan, mengalir memulihkan setiap kami. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Kau sungguh manis Tuhan. Saat ini kami undang Roh-Mu Tuhan, penuhi setiap kami. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru mengalir memenuhi setiap kami Tuhan. Mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Katakan satu. Bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ini menjadi kerinduan kami Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah
mengubah hidupku. Engkau mendengar setiap cerita hati umat-Mu Tuhan. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Mari kita sama-sama menaikkan penyembahan kita. Ini menjadi setiap kerinduan kami Tuhan. Rawat setiap kami Tuhan. Penuhi setiap kami dengan Roh-Mu. Kami haus dan rindu Tuhan. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying. Jemaat kita sama-sama bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Katakan bersama. Come Holy Spirit, fall in this place. I need more and more
of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your spirit. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more. Lord, I'm crying out for more and more of you. Shikalarabaya karabaya senarara. Yanalarabaya kalarabaya shakalarababa. Shakalarababa. Let your spirit fall in this place, God. Shikalarabaya larabaya shakalarababa. Hinalarabaya shakalarababa. Yanalarababa. Mari kita nikmati sejenak hadirat Tuhan saat ini. God, thank you, God. Ya kalaraba kasakata laraba. Kalaraka sikalaraba. Inna bakalaraba. Kami haus akan roh-Mu Tuhan. Roh-Mu yang menguatkan setiap kami. Roh-Mu yang membimbing kami Tuhan. Roh-Mu yang selalu mengingatkan kami. Roh-Mu yang lembut. Roh-Mu yang manis. Hikanana kasih kalau rabayas. Hinana maya tona maya sande. Hina maya bo. Hina maya sande. Ya kanamo. Shakana maya ramaya sande. Inamayo. Inamayo. Shikala baba shakana ramaya kano. Shikala rabaya san.
berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorakan haleluya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Tuhan, setiap janji dan kebenaran firman-Mu ini bagi hidup kami. Karena kami yakin dan percaya hidup kami hanya bisa bergantung kepadamu lewat kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami boleh kuat, kami boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena Engkau nyatakan kuasa-Mu bagi hidup kami Tuhan. Setiap detak jantung yang ada di dalam hidup kami mau katakan terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih. Dengan apa kami akan membalas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan, selain kami hanya bisa bersyukur, berterima kasih, dan menjadikan hidup ini menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sore hari ini kami datang kepadamu, menghampiri altar-Mu Tuhan, untuk memuji, memuliakan, menyatakan keagungan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami mulai dari Sabang hingga Merauke. Biarlah kiranya damai sejahtera, sukacita yang berlimpah daripada-Mu turun atas bangsa kami. Memberkati petinggi-petinggi ya Tuhan, seperti Bapak Joko Widodo beserta Ma'ruf Amin. Bahkan jajaran yang tertinggi hingga jajaran yang terendah sekalipun, sampai RT RW ya Bapa, yang terkecil sekalipun Tuhan. Biarlah kiranya roh takut akan Tuhan selalu ada di dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh bekerja dengan hati-hati hanya untuk memulihkan bagi bangsa kami ini Tuhan. Sehingga infrastruktur pembangunan yang sedang dijalankan hari-hari ini Tuhan, semuanya diratakan ya Tuhan, sampai Sabang hingga Merauke ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala kuasa-kuasa hal apapun yang mencoba untuk melakukan tindakan hal-hal yang tidak baik atas bangsa kami ini Tuhan, bahkan terorisme, bahkan kuasa-kuasa hal apapun yang mencoba, kami mau tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Biarlah kiranya rencana-Mu yang indah bagi bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas hamba-hamba-Mu, Bapak Niko Notoharjo beserta wakilnya, bahkan Bapak Wiwi Komulyono beserta wakilnya Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini ya Tuhan. Kemanapun mereka pergi, penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi hidup mereka. Memberkati setiap istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu mereka Engkau berkati berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa atas tempat ini Tuhan. Biarlah kiranya di tempat ini selalu dipelihara Obed Edom Tuhan. Di rumah ini dinyatakan ada kuasa di tempat ini ya Bapa. Biarlah kiranya hadirat-Mu memenuhi tempat ini ya Tuhan. Biar kiranya Engkau memberkati di setiap lingkungan yang ada di tempat ini, baik di samping, kiri, kanan, muka, belakang ya Tuhan. Biarlah kiranya Engkau nyatakan kuasa-Mu ya Bapa.
Terima kasih Bapa, jadikan rumah ini menjadi rumah doa ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Demikian juga Tuhan, kami yang hadir saat ini, baik yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, kiranya kuasa-Mu yang nyata bagi hidup kami. Engkau ambil alih seluruh hidup kami ya Bapa, supaya kami ini boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Sebentar juga Tuhan kami akan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Mari kita arahkan tangan kita kepada hamba-Nya Bapak Rudi Siregar. Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan sungguh sempurna bagi hamba-Mu ini. Keluar masuknya Tuhan selalu sertai ya Tuhan. Panjang umur Engkau berikan bagi dia Tuhan. Apapun yang menjadi visi-Mu, bahkan apapun yang menjadi tujuan-Mu Engkau nyatakan bagi hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami terlalu yakin dan percaya lewat hamba-Mu ini banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan ya Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya, bahkan setiap pekerjaan tangannya Tuhan, Engkau selalu buat berhasil di dalam nama Yesus. Bahkan juga Ibu Pipi Manik sebagai tiang doa di dalam rumah tangga, bahkan juga sebagai tiang doa di dalam kaum WBI ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini ya Bapa. Biar kiranya Tuhan kaum WBI hari-hari ini semakin banyak dimenangkan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati kedua anaknya Nathan bahkan Anes Tuhan. Tuhan selalu berkati ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kami serahkan kebaktian kami ini, ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bersuka cita pada sore hari ini. Wow, sebab kita memuji Tuhan kita lebih lagi, amin. Sebab Tuhan kita adalah dahsyat. Tuhan kita luar biasa, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Setiap kita yang tahu lagu ini, kita mau menaikkan hanya bagi Tuhan kita, amin. Tidak ada malu-malu bagi kita. Semua kalau katakan pujian ini, katakan. Every praise is to our God. Every word of worship is one of God. Every praise is to our God. Katakan. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Katakan. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is, yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise. Every praise, every praise, every praise, every praise, every praise. Sekali lagi katakan every praise, every praise, every praise is to our God. Mau lebih meriah lagi, amin. Kita ulangi pujiannya dari awal. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord.
Katakan every praise. Sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise. Every praise. Every praise is to our God. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan kita yang dahsyat. Kita mau 3 generasi di tempat ini dipakai Tuhan luar biasa, amin. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Lebih lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sekali lagi katakan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang siap berlari. Berlari pada tujuan, panggilan surgawi. Yang mau katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu, boleh tunjuk kanan kirinya. Lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Satu hati, katakan tak ada banyak waktu lagi. Tak ada banyak waktu, lihatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan umat yang siap untuk melayani Tuhan, berlari. Lebih lagi katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Sekali lagi jemaat PKP katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. One more time. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Raja di atas segala raja. Sorakan haleluya. Wow. Sebelum duduk saudara, berikan salam sehati, katakan, jangan pernah padamkan api rohmu. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Sebentar kita akan mendengarkan Voice of Pentecost. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini,
ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil." Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan,
Orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Menerima roh-Mu yang suci. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Seperti rusa rindu sungai, begitulah jiwaku. Ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhi setiap kami Tuhan. Penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak kudus-Mu. Kami butuh roh-Mu Tuhan, memenuhi setiap kami Tuhan. Roh-Mu yang memampukan setiap kami Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku, urapiku dengan minyak kudus. Mari kita sama-sama bangkit
Kudus dengan minyak kudus-Mu. Kami tahu Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Sebab firman itu telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di dalam setiap kami. Kami tahu Engkau hadir, Engkau ada bersama dengan kami sore hari ini. Itu sebabnya kami boleh ada bersekutu bersama dengan jemaat dan setiap kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Satu hal yang menjadi kerinduan kami alami jumpa dengan Tuhan dalam pujian, penyembahan, pengagungan, memuliakan nama Tuhan. Sebab di bawah kolong langit tidak ada satu nama yang di dalamnya kami dapat diselamatkan kecuali dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Alangkah berbahagia setiap kami menjadi pribadi yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan, bahkan menjadi murid-Mu. Engkau percayakan kami hidup hingga sampai saat ini. Meski banyak hal yang boleh kami lalui dalam perjalanan kehidupan kami, jatuh bangun, gelombang, bahkan badai, kesulitan yang kami alami. Sore hari kami berkata bersama-sama setiap kami, Tuhan Kau sangat baik, teramat baik bagi kami. Tidak sedetik pun Kau membiarkan meninggalkan kami. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu. Setiap perkataan yang hamba-Mu sampaikan hanya sebatas kata-kata yang tidak penuh kuasa jika tidak diurapi Roh Kudus. Itu sebabnya biarkan Roh Kudus Engkau mengurapi dan penuhi hamba-Mu setiap kami, bahkan hati kami menjadi bejana tanah hati yang baik, yang subur, di mana benih firman jatuh sehingga bertumbuh, berakar, bahkan berbuah semakin besar dan lebat dan bahkan dinikmati oleh setiap orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa, kegelapan, segala hal pengganggu, apapun yang mengganggu konsentrasi pikiran kami sore hari ini mendengarkan sabda firman-Mu, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami mau duduk diam, tenang, mendengarkan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Seperti rusa airi. Amin. Yes, Roh Kudus. Penuhi kami dengan urapan baru, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhi aku dengan urapan baru. Haleluya, puji Tuhan. Ya, kalau sudah nyanyi Roh Kudus itu kita rasanya itu seperti kayak bendungan yang mau ditahan sekuat apapun bendungannya. Ketika air itu datang begitu kuat, maka bendungan itu kan jebol. Haleluya. Kita tidak dapat menahan hadirat Tuhan. Amin. Apalagi kalau sudah kemarin saya dalam persiapan ibadah minggu kemarin saya dapatkan lagu yaitu Api Kemuliaan Tuhan. Waduh, api kemuliaan Tuhan luar biasa, enggak apa-apa cukup. Aduh, nanti kita nyanyikan. Amin. Sebab di dalam pujian ada kuasa, di dalam pujian ada sukacita. Haleluya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita langsung di dalam kitab Kejadian 6. Ya, di dalam kitab Kejadian 6. Sebab dalam satu minggu ini dalam saya mempersiapkan firman Tuhan ini, Tuhan bawa, Roh Kudus bawa saya untuk mengingatkan kepada keluarga-keluarga kita, jemaat yang Tuhan kasihi. Sehingga tema khotbah sore hari ini adalah mempersiapkan keluarga yang berbahagia, keluarga yang
sukacita keluarga yang ideal di hadapan Tuhan. Ya, saudaraku, keluarga yang ideal bukanlah keluarga yang kaya akan materi, dan keluarga yang ideal bukanlah keluarga yang tidak punya masalah, dan keluarga yang ideal bukanlah keluarga yang punya atau tidak punya keturunan. Katakan amin. Ya, seperti apakah keluarga yang berbahagia atau keluarga yang ideal? Kalau kita cari di dalam Alkitab, sulit kita menemukannya, sebab memang semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Ya, jadi natur dosa itu ada pada manusia, akan tetapi kita akan coba melihat satu kisah perjalanan, satu keluarga yang di dalamnya ada satu hubungan yang luar biasa harmonis di dalam satu keluarga. Suami, istri, anak-anak, mereka bergotong royong, mereka bersehati, mereka bekerja sama bersama-sama. Ya, bukan hanya sekedar mempersiapkan bagi diri dan keluarga mereka, bahkan Alkitab katakan untuk melanjutkan penyelamatan manusia. Yaitu di dalam kitab Kejadian 6, yaitu kisah tentang satu keluarga, yaitu riwayat Nuh. Saudaraku, kita akan baca di dalam ayat yang ke-18, firman Tuhan berkata demikian. Kejadian 6 ayat yang ke-18. Kita baca dari ayat 9 saja dulu, ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan lompat ayat 18, tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ada dua ketetapan di dalam kisah perjalanan Nuh dan keluarganya. Ada dua ketetapan yang Tuhan berikan kepada mereka. Yang pertama di dalam ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Ayat yang ke-7 kita lihat Alkitab kita, berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudaraku kasih dalam Tuhan, ternyata Tuhan menyesal ketika menjadikan manusia yang sudah semakin banyak mengisi bumi pada saat itu. Ya, oleh sebab apa saudara kasih dalam Tuhan, sehingga Tuhan menyesal oleh karena dikatakan kejahatan manusia yang sudah semakin besar di muka bumi pada saat itu. Sehingga kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan. Perhatikan. Kecenderungan hati manusia membuahkan kejahatan. Makanya kalau Rasul Paulus ajarkan ya bahwa biarlah kita tidak menuruti keinginan daging kita, tapi menuruti keinginan roh. Sebab kecenderungan keinginan daging manusia ya menghasilkan satu perbuatan yang tidak menuruti kehendak Tuhan. Sebab apa? Sebab daging manusia sesungguhnya tidak mau takluk di dalam kehendak Tuhan. Namun kepada barang siapa yang mau dan terus dan melibatkan Roh Kudus di dalam hati dan hidupnya, maka dia akan tunduk dan dia akan melakukan apa yang menjadi keinginan tuntutan roh di dalam hidupnya, sehingga dia melakukan hal perbuatan yang berkenan. Nah saudaraku, pada saat itu Alkitab katakan Tuhan menyesal menjadikan manusia itu, sebab kecenderungan hati mereka selalu membuahkan kejahatan. Dan penyesalan Tuhan bukan sekedar hendak melupakan dan mengabaikan. Ya, ini ada anak rohani. Saya ada sama-sama lagi nih, Wilson, Salum Wilson. Sempat dia mengabaikan, melupakan. Tuhan Allah tidak hanya sekedar mengabaikan, melupakan manusia itu. Akan tetapi Alkitab katakan, aku akan menghabiskan seluruh makhluk hidup, manusia dan segala yang hidup pada saat itu. Tapi kalau Wilson ada sore hari ini juga, karena dia tetap mengasihi kami. Salam Wilson. Saya tahu ketika dia kalau mau datang ke sini, dia pasti bergumul luar biasa. Wilson gak sampai doa sampai 3 hari 3 malam kan? Ini sangat dekat sekali dulu.
dengan kami ya. Dia main drumnya luar biasa, multi talent. Main gitar, main drum, main piano ya. Ya nggak apa-apa, saya promosikan Wilson. Tapi dia udah punya anak. Haleluya. Oleh sebab kejahatan, penyesalan Tuhan bukan sekedar hendak melupakan atau mengabaikan manusia, tetapi lebih besar daripada itu, Tuhan akan mendatangkan air bah untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit akan mati dan binasa. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari coba kita lihat diri kita. Kita coba renungkan baik-baik, saudaraku kasih dalam Tuhan. Jangan-jangan kita pernah membuat seakan Tuhan menyesal menjadikan kita. Kalau ini coba dibalik menjadi pertanyaan bagi kita. Agar supaya kita dapat melihat diri kita dan mengambil satu sikap yang benar. Sehingga kita tidak hidup di dalam satu cara berpikir yang sebelumnya. Atau mungkin sebelum kita hidup sungguh-sungguh kepada Kristus. Di mana kecenderungan hati kita hendak melampiaskan hawa nafsu manusia daging kita. Dalam rangka untuk menjatuhkan manusia, membenci orang. Mengkhianati orang. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita coba renungkan sejenak. Yang kedua, di dalam Kejadian 6 ayat ke-8, keluarga ini dikatakan demikian, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan ini adalah janji Tuhan bagi Nuh. Istri Nuh, 3 anak-anak Nuh, dan juga 3 mantu Nuh. Dan segala makhluk yang bersama dengan dia. Sehingga dengan sikap yang benar, Nuh dia taat terhadap apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Di mana singkatnya pada saat itu kisah setelah Nuh pada akhirnya dia membangun bahtera dengan perjuangan yang luar biasa. Saya percaya masing-masing rumah tangga, keluarga jemaat yang Tuhan kasihi. Ketika kita membangun rumah tangga kita bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ada pria dan wanita dengan latar belakang yang berbeda, mungkin juga bahkan mungkin kultur dan budaya yang berbeda. Tapi harus menjadi masuk satu bersama-sama. Hidup bersama-sama, berumah tangga, membangun rumah tangga, bahtera rumah tangga. Pasti memiliki perbedaan-perbedaan yang jika tidak dicermati dengan baik di dalamnya, dan jika tidak di dalamnya saling mau menerima, dan tidak mau saling merendahkan hati, maka di dalamnya akan banyak terjadi percecokan. Bukan sekedar percecokan, pertengkaran. Bukan sekedar pertengkaran, pisah tempat tidur. Bukan sekedar pisah tempat tidur, bahkan berucap cerai aja. Saudara kasih dalam Tuhan, ini persoalan, ini masalah. Betul, saya setuju. Saya baca di multimedia bahwa sekarang ini di Singapura itu orang udah ogah mau menikah. Bahkan diberikan sekarang pemerintah Singapura memberikan jatah bulanan. Saya lupa kalau saya tidak salah berapa juta, saya lupa ya. Yang mau menikah dan punya anak. Karena di sana anak lahir itu susah. Dan rata-rata rumah tangga yang walaupun mereka berumah tangga, nggak mau punya anak. Karena nggak mau sekan terbeban, menjadi beban. Tapi kadang-kala kalau lihat orang Kristen memang begitu juga ya.
Kadangkala anak bisa menjadi kambing hitam di rumah. Gara-gara anak tuh, aku jadi gak bisa gereja. Anak bangunnya kesiangan, jadi gak ke gereja. Anak jadi kambing hitam. Anak itu harus disyukuri, berbahagia. Katakan amin. Maka itu sebabnya membangun rumah tangga yang berbahagia, yang ideal bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan. Itu sebabnya sore ini kita belajar satu keluarga, yaitu Nuh. Bagaimana pada sekiranya pada saat itu, singkatnya kisah itu, setelah Nuh membangun bahtera dengan perjuangan yang luar biasa. Perhatikan, mengabaikan omongan orang yang di luar yang bilang katanya itu tuh gila tuh si Nuh itu. Satu keluarganya tuh gila. Siang-siang bolong begini, panas terik begini, kemarau begini, bikin bahtera. Udah stres kali itu. Saudaraku kasih dalam Tuhan, kalau saudara dipusingkan dengan omongan orang, kehidupan rumah tanggamu, maka engkau akan terganggu dan engkau tidak akan fokus. Bahkan bisa jadi akhirnya dalam rumah tangga terjadi pertengkaran, perselisihan. Karena kebanyakan dengerin orang di luar ngomong. Tapi kalau yang di luar sana ngomong hal yang benar, hal yang positif, hal yang membangun. Sebagai keluarga Kristiani, maka ketika itu hal untuk membangun, hal yang baik, mari ambil. Katakan amin. Tetapi segala hal yang membuat engkau surut, membuat engkau jatuh, jangan sampai fokusmu membangun rumah tangga, bahtera rumah tangga yang baik menjadi kacau. Karena engkau disibukkan, dipusingkan omongan-omongan yang di luar sana. Yang bilang, tuh kan, gue bilang apa tuh kan. Makin rajin lo bergereja, makin rajin lo beribadah, makin rajin lo melayani tuh kan. Apa hasilnya sekarang? Ini banyak omongan-omongan di luar sana. Jelas Yesus berkata, jika engkau mau ikut aku, Yesus tidak pernah berjanji engkau tidak akan punya masalah. Tapi Yesus berjanji ketika engkau bersama denganku, maka engkau kuat melalui seberat apapun yang kau hadapi. Cuma 10 orang. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, mereka bekerja keras secara luar biasa. Nuh bertanggung jawab terhadap bahtera yang Tuhan perintahkan untuk dia bangun. Dan dia bekerja sama bersama-sama dengan anak-anaknya. Ini saya yakin saudaraku. Kenapa saya yakin? Karena Alkitab katakan ketika Tuhan perintahkan kepada Nuh masuk ke dalam bahtera, dan ketika pada saat itu bertahun, berpuluh tahun, dia bangun akan tetapi terus dia kerjakan dan lakukan. Saya yakin kalau Nuh gila, istri anak-anaknya mungkin dia udah tinggalkan, dia udah pergi. Betul atau betul? Tapi itu tidak dilakukan. Maka saya berkesimpulan. Dan saya menafsirkan bahwa anak-anak Nuh, anak-anak yang patuh. Istri Nuh, istri yang mengasihi suami. Jika kita mau melihat bahtera rumah tangga kita maju ke depan, maka perhatikan dengan baik. Istri jadilah penolong yang setia. Katakan amin. Berdoa bagi suami, berdoa bagi anak-anak, agar supaya bahtera rumah tanggamu maju ke depan. Katakan amin. Haleluya. Ini kalau sudah semangat 45 apalagi habis liburan begini kan. Kemarin kan habis liburan kita kan, ya enggak ada doa. Ya tuh ketawa di belakang. Tapi saya yakin semua kita semuanya doa di rumah. Katakan amin. Haleluya. Baca firman Tuhan, katakan amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan.
Makanya ketika masuk ke dalam bahtera tidak ada seorang pun baik istri, anak-anak dan mantunya yang nolak masuk ke dalam bahtera. Maka kemudian datanglah hujan selama 40 hari penuh dan tidak henti memenuhi bumi. Maka air bah datang. Dan dari semua manusia pada zaman itu hanya Nuh dan keluarga serta dan binatang yang dia bawa masuk ke dalam bahtera itulah yang selamat, hidupnya terpelihara tepat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Tepat seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Mari kita lihat saudara kasih dalam Tuhan. Untuk mengalami keluarga yang berbahagia, diselamatkan, maka kita belajar kehidupan dari satu keluarga Nuh yang hidup pada zamannya Alkitab katakan, yaitu Nuh di dalam ayat yang ke-9 kembali, seorang yang benar, tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan. 3 hal ini saudara kasih dalam Tuhan. Jika kita mau melihat bagaimana perjalanan kehidupan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang berbahagia, rumah tangga yang diselamatkan, maka yang pertama Alkitab katakan Nuh dia hidup benar. Kita lihat riwayat kehidupan Nuh. Saya suka belajar riwayat kehidupan orang. Ya. Seperti kayak atlet-atlet besar yang sukses atau pengusaha-pengusaha yang sukses dan berhasil. Apalagi Alkitab. Pahlawan-pahlawan iman. Kalau kita mau belajar, kita lihat saudaraku, siapa Nuh? Nuh itu anak Lamek. Lamek itu anak Metusala. Metusala itu anak Henok. Maka jika kita mau melihat gambaran diri kita, mari kita belajarlah 3 atau 4. Ini saya saudara ya, saudara nggak usah contoh saya, tapi ketika saya bertobat sungguh-sungguh, saya belajar dari riwayat orang-orang tua saya. Siapa mereka? Dan saya berkesimpulan, mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam okultisme yang tinggi. Yang berkata Kristen, tapi kehidupan okultismenya yang tinggi. Maka enggak salah pada saat itu juga, pada saat itu enggak salah. Saya hampir terjerumus masuk dan hidup di dalam pola kehidupan okultisme yang tinggi. Kalau lagi kumpul rame-rame nih sama-sama gini. Larinya ke sini jadinya ya. Lamek, Metusala. Kakeknya orang yang berumur 900 yang paling tua. Kemudian Henok. Orang yang diangkat naik. Enggak ada kuburnya. Saudara kasih dalam Tuhan. Ini riwayat Nuh. Maka secara garis keturunan Nuh terlahir dari keluarga yang takut akan Tuhan. Ayah, kakek, dan kakek buyutnya orang yang takut akan Tuhan. Maka tidak salah pada akhirnya Nuh. Alkitab katakan Allah memiliki belas kasihan dan karunia kepada Nuh dan keluarga mereka diselamatkan. Nuh hidup benar di tengah kejahatan manusia saat itu. Nuh hidup benar di tengah angkatan yang bengkok hati. Dan Nuh berlaku taat kepada Tuhan. Kalau kita hidup benar, kalau kita berlaku benar, kalau kita berlaku taat, maka percayalah ganjarannya kebahagiaan dan sukacita. Katakan amin. Meski realita kehidupan yang kita hadapi toh masih susah. Tapi lihat dalam perspektif Allah, realitas surgawi. Kita adalah orang-orang yang sangat dan teramat kaya. Dan yang sangat berharga. Sebab hidup kita bernilai. Nilainya tubuh dan darah Yesus harus naik ke atas kayu salib. Begitu tinggi dan
bernilainya hidup kita. Jadi jangan meng-downgrade kehidupan dan kekristenanmu. Kalau engkau mau downgrade kehidupanmu, mari berkaca diri. Ada sesuatu yang salah, harus berbalik. Berarti saya belum konsisten menjalani perjalanan kehidupan rohani, iman, pertumbuhan iman saya. Ya, percepat. Terus belajar. Jangan hentinya untuk tidak baca firman Tuhan. Terus renungkan firman Tuhan. Sesibuk apapun, minimal 1 ayat kita baca. Renungkan dan baca. Dan itu akan menghidupi hidup kita. Kita belajar dari sana. Suatu saat kita jatuh. Tapi kita tahu Tuhan pegang kendali hidup kita. Suatu saat kita dihadapkan yang tidak baik. Kita duduk bergumul, kita berdoa. Dia berikan ketenangan, damai sejahtera. Para murid ketika sosok Yesus tidak lagi bersama dengan mereka. Mereka dalam ketakutan yang luar biasa. Mengunci pintu. Enggak berani keluar. Tapi ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Dan Yesus katakan, damai sejahtera padamu. Damai sejahtera padamu. Murid Alkitab katakan mereka bersuka cita. Memandang dan melihat kehadiran Yesus. Ketika kita baca firman Tuhan. Sesungguhnya kita sedang menghadirkan Allah dan kerajaannya. Sehingga ketika kita ada masuk di dalam kerajaan Allah. Kita tunduk menuruti segala peraturan-peraturan kerajaan Allah. Maka hidup kita akan damai sejahtera, sukacita. Hidup di dalam kebenaran. Katakan amin. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur karena hidup di dalam kasih karunia di mana Yesus mati untuk menggantikan kita yang tidak sempurna ini. Dan oleh iman percaya kita kepada Kristus maka kita dibenarkan. Dan kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, akan tetapi karena kasih Kristus, kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Maka patut dan sewajar sepantasnya lah juga kita berbuat baik dan kasih terhadap sesama kita. Dan bukan di latar belakang motivasi karena hal untuk untung mendapatkan sesuatu. No. Akan tetapi ini otomatis. Karena apa? Karena kita sadar betul bagaimana kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Katakan amin. Itu sebabnya ajarkanlah kepada anak-anak kita supaya mereka hidup benar. Nah sering kan waktu zamannya belum handphone sekarang, dulu masih telepon rumah kan, kring. Begitu telepon datang, mamanya lagi masak di dapur atau lagi tiduran di kamar. Ucok angkat telepon itu. Tapi kalau si nanti yang telepon, jangan kasih tahu ada mama ya. Diangkatlah sama si anak ini. Ya, namburu ya tulang. Cari siapa? Mamamu ada? Untung anaknya gak salah bilang. Kata mama, katanya gak ada. Mama gak ada. Anak diajarin supaya berbohong. Dari kecil anak diajari berbohong. Maka dengar baik. Besar pun nanti anak ini akan menjadi anak pembohong. Kami didik anak-anak kami yang seperti ini. Supaya mereka jangan sampai menjadi pembohong. Dan saya berharap dan saya meminta kepada jemaat yang Tuhan kasihi. Mari ajarkan anak-anak kita untuk berlaku benar. Dengar baik. Anak-anak kita akan dikenal. Dan orang lain akan mengenal anak-anak kita dari siapa? Dari orang tua. Pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Jika orang tua hidup di dalam pokok kehidupan yang benar dan tinggal tetap di dalamnya,
maka anak-anak akan memancarkan buah yang indah dalam kehidupan mereka. Tapi jika tidak, maka anak-anak menjadi anak-anak, jadi bahan omongan di luar sana. Mari. Makanya beberapa bulan yang lalu saya ngomong sama Pak Wawa. Pak Wawa, saya bilang, yuk Pak, kumpulin anak-anak muda kita, anak-anak remaja kita. Supaya mereka tahu betul dan mereka hidup di dalam komunitas gereja Tuhan. Bahwa ini loh, kalian punya rumah untuk kalian belajar dan mengekspresikan karunia yang Tuhan berikan bagi kalian. Sehingga kalian dapat memberikan hidup. Sejak dan mulai remaja, belajar dan untuk memberikan hidup. Sehingga nanti kelak besarnya tidak menjadi pribadi yang egois. Yang tidak memikirkan orang lain dan yang tidak memiliki empati kepada orang lain. Sekali waktu itu kita udah lakukan ya Pak Waya. Tapi bukan cuma sekali aja Pak Wak. Nanti harus terus dilakukan. Karena anak-anak muda remaja inilah menjadi generasi-generasi selanjutnya. Ya, ini tadi si Vero nih anak sekolah minggu kan. Anes anak sekolah minggu. Nathan anak sekolah minggu dari sekolah minggu. Dan saya, Tuhan taruhkan di hati saya dalam 1 bulan yang lalu untuk memperhatikan anak-anak kita ini. Dan saya berharap para pelayan-pelayan yang Tuhan kasih ataupun jemaat engkau yang ikut kul, ya, jangan biarkan tinggalkan anak-anakmu di rumah, ajak mereka ikut kul sama-sama. Jangan tinggalkan mereka di rumah dan ajak mereka untuk datang dan beribadah. Dan supaya mereka tahu ini loh rumah roti, rumah yang bisa dipakai untuk membangun hidupmu, manusia rohanimu semakin bertumbuh. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Yang kedua, Nuh hidup tidak bercela. Nuh berani hidup berbeda dengan orang lain. Memang kalau untuk bicara tentang kebenaran, kita harus dapat berkata tidak untuk yang tidak pantas dan tidak patut. Nuh dia berani berbeda dengan orang lain, orang yang ada pada zaman itu. Dia tidak hidup bercela. Alkitab katakan tadi, Tuhan lihat kejahatan manusia yang sudah semakin besar. Kecenderungan hatinya untuk berbuat kejahatan. Kalau kejahatan itu banyak, ya. Sehingga Tuhan menyesal melihat manusia yang telah dia jadikan itu. Tapi dia perhatikan ada satu keluarga, ada satu kepala rumah tangga, yaitu Nuh yang berani menerabas. Melakukan perbedaan di tengah zaman di mana dia hidup pada saat itu. Dan dia tidak kompromi. Dan dia mau melawan arus zaman pada saat itu. Saya percaya jemaat-jemaat yang ada di tempat ini dan juga yang ada di rumah, kita siap menerobos melawan arus zaman. Katakan amin. Supaya nama kita tercatat di buku kehidupan, masuk surga yang abadi. Kita persiapkan anak-anak kita, generasi kita selanjutnya, supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kelak ketika kita beristirahat di kesementaraan, di kemah yang sudah disiapkan di bumi ini, kita tenang, karena kita percaya kita sudah perlengkapi mereka, Pak Gultom. Mereka tidak dihanyutkan oleh zaman. Mereka tidak dihanyutkan oleh pesta pora dunia ini. Mereka tetap di dalam firman Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Apabila kita mau melihat keluarga kita diberkati, keluargamu bahagia, keluargamu selamat, jangan berbuat dosa. Hiduplah dengan kesungguhan untuk tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Ketertarikan
hal di luar sana sangat-sangat menarik sekali. Tapi kita harus berkeputusan bahwa ketertarikan kita lebih besar dalam mempersiapkan hidup kita masuk di keabadian, surga yang abadi yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Jangan sampai kelak dikatakan aku tidak mengenal engkau. Gereja, doa, baca firman, ataupun mungkin berkhotbah, tapi ternyata masih ada dosa yang dia simpan dan sembunyikan. Terlebih dosa kenajisan. Saudara kasih dalam Tuhan. Saya perhatikan beberapa orang yang saya kenal, sulitnya luar biasa untuk dikoreksi. Susah dinasehatin dan cenderung menyalahkan orang lain dan gak mau ngakui kesalahan. Kadangkala kalau saya perhatikan anak-anak Tuhan yang model-model seperti ini, kapan dia mau berdewasa? Saya tadi pagi khotbah di Kalimalang, ya, dan saat itu saya nggak tahu kok bisa saya dibawa pada, udah mau habis cat ya? Berpoin kedua, baik, ya. Suatu saat saya khotbah satu tempat dan kemudian saya ketemu pelayan di situ. Dan ternyata ketika saya khotbah di tempat yang lain lagi, ketemu saya di gereja yang lain lagi. Bapak Ibu itu. Enggak lama saya dengar, dia pindah lagi di gereja yang satu lagi. Saya emang enggak ketemu, tapi saya dengar dia pindah gereja yang satu. Yang ketiga, yang keempat, saya ketemu lagi sama ibu itu lagi. Sama bapak itu lagi, satu keluarga. Waduh, saya bilang kalau seperti ini model dan tipe-tipenya orang beribadah, datang kepada Tuhan, hidup berjemaat, bersekutu. Mau kemana-mana saja pun, siapapun, kayak kemarin saya bilang, sampai malaikat pun datang ngajarin dia, gak akan tobat-tobat. Karena apa? Karena tidak memiliki kerendahan hati, gak mau dinasehatin. Nggak mau dikasih tahu. Yang ada sok tahu terus. Istri saya tanam jeruk apa namanya yang di taman, ada taman di belakang rumah sedikit kecil, dan kemudian jeruk itu waktu itu saya pindahkan ke depan. Ketika dipindahkan ke depan, tahu nggak? Pohon jeruknya itu mati, kering. Karena enggak berakar ke dalam. Saudaraku kasih dalam Tuhan. Tadi firman Tuhan katakan bahwa seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berakar sampai ke dalam. Ke dalam itu, di bawah itu air banyak. Kehidupan di dalam. Ketika kita berakar dan semakin dalam, maka kita akan mengalami kehidupan dalam hidup kita. Panas terik tidak akan mengganggunya, dia akan terus berbuah pada musimnya. Katakan amin. Saudara kasih dalam Tuhan. Begitulah sesungguhnya kehidupan kita di dalam bergereja. Berakarlah di dalamnya. Maka engkau akan semakin kuat dan tangguh menjalani kehidupan seberat apapun. Bukankah tujuan satu gereja adalah satu tempat persekutuan orang percaya untuk memuji dan memuliakan Tuhan dan belajar firman Tuhan, dan juga untuk saling memberkati satu dengan yang lain. Amin. Jadi pastikan jangan sampai saudara membenci yang di sebelahmu. Jangan sampai saudara memaki yang di sebelahmu. Jangan sampai karena urusan receh-receh saudara bertengkar dan berantem. Menghilangkan sukacita dalam persekutuan kehidupan gerejamu. Tapi hiduplah
berdamai satu dengan yang lain. Itu pesan firman Tuhan bagi kita. Katakan amin. Yang terakhir, ya. Yang ketiga, Nuh hidup bergaul dengan Allah. Kualitas hidup Nuh tidak diragukan. Amin. Dan saya berharap kualitas kehidupan rohani jemaat gereja Bethel Indonesia, Bumi Kranji Plaza yang ada di tempat ini, iman percayamu, kehidupan rohanimu tidak diragukan. Cuma 5 orang. Tidak diragukan. Percaya dengan sungguh, katakan amin. Yang pertama, kita hidup benar. Yang kedua, kita hidup tidak bercela. Dan kita hidup bergaul dengan Allah. Kenapa bergaul dengan Allah? Hidup bergaul dengan Allah ini memperlihatkan satu kedekatan hubungan yang intim, yang dekat antara Nuh dengan Tuhan Allah. Dan kualitas hubungan itu harus terbukti dalam kehidupan kita. Maka sangatlah wajar apabila Tuhan memilih Nuh menerima kasih karunia Tuhan. Karena dia dijadikan untuk meneruskan, memberikan pesan keselamatan kepada manusia pada zaman itu. Maka seistimewa apa hubungan kita dengan Allah? Maka seistimewa apa hubungan keluarga kita dengan Tuhan? Maaf, jangan sampai kita anggap dan kita jadikan Tuhan kita seperti ban serep mobil. Ketika kita butuh, maka kita pakai itu ban. Ketika kita di dalam berkesusahan, kita berdoa, kita berteriak. Ketika doa kita sudah dijawab, berdoa saja pun udah gak mau lagi. Tapi biarlah hubungan kita terus kita bangun intim dengan Tuhan. Amin. Kemarin dalam perjalanan berkendaraan mobil, anak saya bilang gini, si Nathan, Pi, kalau orang Batak katanya kalau anaknya perempuan semua kayaknya katanya itu seperti ada kutukan. Pak Siombing gak punya anak. Siapa yang bilang kutuk? Ya, tapi kadang itulah budaya-budaya yang mengajarkan. Dan tidak sedikit untuk sebagai solusi. Ada juga orang tua yang menyuruh anaknya supaya dia bikin anak di sana, berzina, supaya ada keturunannya karena gak ada laki-laki. Saudara kasih dalam Tuhan, ada yang seperti itu? Ada. Terus saya bilang sama anak saya, Tan, saya bilang, Tuhan itu gak tanya, anakmu laki apa perempuan. Tuhan itu tanya, apakah kau masih punya iman? Bukan punya anak laki atau perempuan. Anak perempuan semua anugerah kasih karunia dari Tuhan, katakan amin. Laki semua anugerah kasih karunia Tuhan, katakan amin. Kalau tidak punya anak pun juga puji Tuhan, haleluya, katakan amin. Terus pusing amat lo, memang lo tahu kalau lo gak punya anak terus lo pusing nanti waktu mati. Saya bilang, yang penting adalah kita persiapkan, Tuhan berikan kita anak, kita ajarkan mereka menjadi satu keluarga agar supaya menjadi anak yang takut hormat akan Tuhan. Mengenal siapa itu Allah kita. Sehingga mereka tahu bahwa keberadaan mereka melalui orang tua dipakai Tuhan sebagai tangan untuk menjadikan kita ada di muka bumi ini. Sehingga dia tahu mengucap syukur kepada Tuhan, dia tahu mengucap syukur kepada orang tua dan hormat kepada orang tua. Itu kan ajaran-ajaran nenek moyang. Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Saudara kasih dalam Tuhan. Maka saya bilang sama anak saya, gak ada persoalan, mau perempuan kek, mau laki kek, mau gak ada anak kek, ya pusing amat. Yang kita pusingkan adalah nanti saya masuk surga atau enggak. Neraka atau surga, dua itu tempat. Amin. Untuk apa punya anak banyak, tapi enggak taunya buat susah karena kita tidak didik mereka sejak dari kecil.
Untuk apa punya anak laki-laki tapi kita tidak ajar mereka menjadi anak yang takut akan Tuhan? Kalau wanita kan wanita tangguh-tangguh ya. Amin. Ya. Ya. Ini saudara kasih dalam Tuhan. Maka itu sebabnya sebagai suami hiduplah benar dan tidak bercela. Sebagai istri hiduplah benar dan tidak bercela. Sebagai anak hiduplah benar dan tidak bercela. Hiduplah masing-masing dengan hubungan yang istimewa dengan Tuhan. Maka keluargamu bahagia. Keluargamu diberkati. Jadilah keluarga yang ideal di mata Tuhan. Dan biarlah ini boleh memberkati kita jemaat yang Tuhan kasihi. Persiapkanlah keluargamu menjadi satu sarana untuk karya penyelamatan keluarga-keluarga yang lain di luar sana. Tuhan Yesus berkati. Saya jemput saudara. Bangkit berdiri. Mari para pelayan Tuhan. Biar awan kemuliaan Tuhan. Supaya puas hati ini. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini. Biar awan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini, memenuhi hidup setiap kita. Amin Tuhan. Dari awal biarkan musik saja. Terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan pesan firman-Mu sore hari ini. Untuk bagaimana jemaat-Mu membangun satu rumah tangga yang berbahagia. Rumah tangga yang ideal di mata Tuhan. Kami tahu Tuhan setiap kami adalah manusia-manusia yang memiliki natur dosa. Kami tidak memiliki kesempurnaan, tapi kami bersyukur oleh karena kasih karunia yang telah kami terima. Pengorbanan Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang telah dan menyempurnakan hidup kami. Sehingga saat ini kami boleh mengenal satu kebenaran,
yaitu firman Tuhan. Yesus Kristus yang adalah firman itu. Firman yang telah hidup dan hidup di dalam kehidupan setiap kami. Bahkan firman itu yang terus kami dalam kehidupan kami. Kami berjalan bersama dengan firman-Mu. Kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Sehingga kami tidak disesatkan oleh keadaan kondisi dunia ini. Namun kami semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebagaimana pesan firman-Mu sore hari ini. Biarlah setiap kami menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Pribadi-pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan. Dan menjadi pribadi yang tidak bercela dan hidup bergaul dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pesan firman-Mu sore hari ini. Biar ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Masing-masing rumah tangga kami. Kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan menuntun bahtera rumah tangga jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih Roh Kudus, makasih Tuhan. Biar awan kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Salam, selamat sore dan semangat pagi semuanya. Tentunya sore hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang sungguh-sungguh menjadi remah setiap kehidupan kita. Amin. Ya, pertama saya mengucapkan seluruh jemaat GBI PKP Aston dan seluruh pengerja yang ada mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan pesan firman buat jemaat di tempat ini. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Baik saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan mendengarkan pengumuman 1 minggu ke depan. Hari Selasa kita ada doa terobosan, artinya semua kegiatan aktif kembali. Jam 11 siang tetap melalui aplikasi Zoom. Hari Rabu kita ada rumah doa, tetap juga melalui aplikasi Zoom jam 19 malam atau jam 7. Hari Kamis ada kul eklesia pukul 17 atau jam 5 sore di VIP di rumah Bapak Lasaro Daily. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya saudara, kerabat, teman yang ada tinggal di VIP dan rindu bergabung dengan kul eklesia, dapat menghubungi di Warta, ya, ada gembala-gembala kulnya di situ. Dan hari Jumat ada kul Daud dan Yobel Glory, dan kul Daud ada di rumah Bapak Yuni Sitorus. Ya, nah itu juga sama bagi Bapak Ibu Saudara yang punya famili, saudara kerabat yang terdekat yang rindu bergabung di kul, dapat menghubungi gembala kulnya masing-masing. Dan sementara kul Yobel Glory tetap masih aplikasi Zoom. Hari Sabtu ada doa fajar jam 5 pagi, tetap juga pakai aplikasi Zoom. Hari Sabtu sore ada Kulkit jam 5, tetap juga masih aplikasi Zoom. Diperhatikan untuk Minggu tanggal 15 Mei, ibadah kita kembali di Hotel Aston. Ya, saya ulangi. Tanggal 15 Mei, minggu depan, ibadah kita kembali di Hotel Aston. Lantai 3, ruang regensi. Ibadah raya pertama pukul 9 sampai jam 10.30. Dan ibadah raya kedua jam 11 sampai 12.30. Dan disertai penyerahan anak dari keluarga Bapak Angga dan Dian. Anak kedua putri pertamanya akan diserahkan
di minggu ketiga ibadah kedua. Demikianlah pengumuman untuk kita semua, waktunya kita menabur. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur Tuhan, sebagaimana Kau telah memberkati setiap kami oleh kebenaran firman-Mu dan pengiringan-Mu Tuhan dari ibadah awal sampai akhir, penyertaan-Mu itu sempurna dan hadirat-Mu yang kami rasakan, dan kami percaya setiap apa yang kami dengar firman-Mu dan kami datang tidak sama ketika kami pulang. Terima kasih Bapa, ini waktunya kami akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu. Bapa, berkati setiap tangan-tangan yang terangkat, baik yang menyerahkan persepuluhan, persembahan diakonia bakal rumah Tuhan. Kau berkati setiap umat-Mu yang berlimpah-limpah. Apa yang dia kerjakan Tuhan, apa yang dia lakukan, maka dia pikirkan Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa, Kau kuduskan dan sucikan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berkati aku berlimpah-limpah. kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Pulang terimalah berkat, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam surga, di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan indah yang manis dengan Roh Kudus yang menyertai saudara mulai dari sore malam hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari kita sama-sama katakan amin, amin, amin. Selamat berhari Minggu yang ada di rumah. Sampai jumpa dalam ibadah kita hari Minggu depan. Tuhan Yesus berkati.